Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,75 triliun dolar atau turun sekitar 2,61%. Nah, Bitcoin sendiri kembali ke angka 38.600-an, Ethereum 2.715, BNB 367, XRP 0,73, Cardano 0,86, Terra Luna 75 dolar, Solana 87 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 79,64 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 2% hingga kurang lebih 6%. Dan top performer hari ini adalah Terra Luna, masih dengan kenaikan 1,65%, dan dalam 7 hari terakhir Terra Luna itu udah naik sekitar 51% guys. Jadi untuk minggu ini jelas top performer adalah Terra Luna ya. Dan ya, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin consolidates after 40k surge as analysts eyes weekly higher low for Bitcoin price. Jadi tentunya seperti yang kalian ketahui juga guys, kemarin kita udah sempat menyentuh hingga 33.000 gitu kan, sebelum kita pada akhirnya rally ke kurang lebih 40 ribuan, kemudian juga sempat kembali drop ke angka kurang lebih 34.000 setelah terjadinya invasi di Ukraina, dan kali ini kita kembali ke angka kurang lebih 38.000. So tentunya kita sekarang mendapatkan potensial higher low gitu ya, atau kemungkinan akan adanya higher low tercipta di chartnya Bitcoin. Namun kalau misalnya kita lihat per hari ini, tentunya dari segi Crypto Fear and Greed Index, per hari ini pun kita masih dalam keadaan fear ya guys, masih ke dalam fear dan masih mendekati area extreme fear. Jadi kita udah berbulan-bulan ya rasanya masih dalam keadaan fear dan extreme fear. Hanya mungkin 1-2 bulan yang lalu saja kita sempat menyentuh kurang lebih area netral, itu pun hanya beberapa hari, dan kemudian kita kembali ke area fear, dan sekarang kita kembali mendekati area extreme fear. Nah, tentunya ini adalah hal yang wajar gitu ya, karena ketidakpastian di keadaan makro yang membuat para investor masih kemungkinan berada di sidelines, wait and see terlebih dahulu, dan menunggu keadaannya mungkin lebih stabil, lebih tentram gitu kan, lebih aman, baru mungkin mereka start lagi masuk. Karena seperti yang udah kita ketahui juga kemarin-kemarin datanya bahwa stablecoin itu sekarang dalam keadaan all time high. Dalam artian sekarang banyak sekali orang lebih memilih untuk hold stablecoin terlebih dahulu. Tetapi stablecoin ini atau rata-rata udah ditaruh ke exchange, yang dalam artian itu udah siap untuk dibelikan koin, cuma permasalahannya waktunya saja kapan gitu ya. Dan disampaikan oleh Reg Capital gitu ya, if Bitcoin is to form a higher low relative to its 32.8 thousand lows, then this current Bitcoin pullback is necessary to achieve this. Jadi dia mengatakan kalau misalnya memang Bitcoin pengen membuat higher low dari lower low sebelumnya di sini, ini kan kita membentuk swing low ke swing high di sini gitu kan. Kemudian kita kembali terkoreksi. Kemarin sempat ke 33 ribuan, kemudian kita sempat break di atas 40.000 sedikit sebelum pada akhirnya kita kembali down ke kurang lebih 34.000, dan itu karena invasi di Ukraina. Kemudian kita beberapa hari kemudian kembali mendapatkan rally hingga kemarin kurang lebih 40.000, dan sekarang berada kurang lebih di 38.000. So kita tidak sempat menyentuh low yang tercipta di beberapa minggu sebelumnya, dan itu membuat kita sekarang berpotensi gitu ya, berpotensi untuk membentuk higher low. Tentunya higher low ini belum akan benar-benar valid sebelum kita melihat adanya higher high gitu ya. Kalau sudah kita mampu break lagi dari high sebelumnya, maka itu kita sebut sebagai higher high. Baru dari sana kita baru bisa mengatakan bahwa ini adalah benar-benar valid sebuah higher low. Dan ketika kita membuat breakout di atas high sebelumnya, tentunya itu adalah sebuah indikasi baik, karena berarti secara teori kita sekarang sudah membentuk higher high dan higher low, dan secara teori berarti itu kita dalam keadaan bull gitu ya, atau trennya dalam keadaan bullish. Okay?
Dan ada satu data juga yang menurut saya cukup menarik nih guys. Ini adalah percent of supply less active 1+ years ago, alias ini adalah persentase dari supply Bitcoin yang terakhir kali aktif itu di atas setahun yang lalu. Dan di sini disebutkan 61.7% of the Bitcoin supply has not moved in at least a year. Jadi kurang lebih 61,7% dari total Bitcoin atau supply Bitcoin itu tidak lagi digerakkan sama sekali. Itu lebih dari setahun. Alias udah di hold, tidak diapa-apain sama sekali, tidak ditransfer sana sini, tidak dimasukkan ke exchange. Pokoknya didiamin aja selama lebih dari setahun. Only 3 months ago, this metric was at 54.5. Tiga bulan yang lalu kita melihat data ini masih dalam keadaan 54%. Dalam artian 3 bulan yang lalu 54% dari total supply Bitcoin itu tidak digerakkan selama setahun lebih. Sedangkan sekarang kita udah melihat peningkatan yang cukup signifikan, kurang lebih 7% ya, ke 61,7%. The all-time high record is 63.4%, set a month before we begin our massive move from 10K to 40K. Dan all-time high recordnya itu terjadi di akhir tahun 2020 kemarin, dimana kita melihat percent of supply last active 1+ year-nya itu kurang lebih berada di angka 63,4%. Dan setelahnya, kalau misalnya kalian perhatikan, itu kita mendapatkan ada rally 10.000 dari 10.000 hingga kurang lebih ke 40.000. Oke, dan kali ini kita juga udah mendekati angka tersebut, walaupun belum setinggi akhir tahun 2020 kemarin nah guys, kita tetapi udah menuju ke arah sana. Kita udah di angka 61,7 dan terakhir kali yang paling tinggi itu di angka 63,4. Jadi tidak jauh lagi, hanya terpaut kurang lebih 2% lah gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, memang tidak selalu gitu ya, ketika data on-chain ini menunjukkan persentase yang cukup tinggi, kita kemudian akan langsung naik ke atas. Tidak seperti itu guys. Ini dalam arti yang kita melihat holder jangka panjang itu tidak terlalu tertarik untuk menjual Bitcoinnya dan lebih memilih untuk hold. Nah, artinya apa? Tentunya kita akan melihat supply itu akan terus-menerus tergerus gitu ya, karena holder jangka panjang itu terus-menerus bertambah, sedangkan demand-nya yang saya bilang kemarin masih belum terlalu memadai. Tentunya ketika nanti kita mendapatkan sebuah katalis yang bisa membuat demand kembali besar, sedangkan supply-nya udah terus-menerus tergerus. Sekali lagi, teori simple supply and demand, ketika supply-nya terus menurun, alias semakin langka, dan demand-nya ketika naik, ya sudah otomatis berarti harganya akan cenderung meningkat. Atau seperti yang saya sampaikan, tidak usahlah demand-nya kita meningkat gitu. Anggap saja demand-nya stagnan gitu kan, tetapi supply-nya terus tergerus. Yang terjadi tetap adalah harga akan terus meningkat karena barangnya yang semakin langka. Simpelnya seperti itu. Jadi sekali lagi, data on-chain seperti ini guys, tidak akan cocok kalian gunakan untuk trading untuk satu harian, untuk trading scalping itu nggak bakalan cocok gitu guys. Tetapi ini hanya untuk pedoman bagi kita, apa yang terjadi di belakang layar, apa yang dilakukan oleh para holder jangka panjang, sehingga kita punya gambaran gitu dan kita bisa mengambil kesimpulan dari beberapa data ini. So itu adalah beberapa data dan berita terbaru yang pengen saya sampaikan kan untuk kalian hari ini. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, ini yang tadi disebutkan bahwa kita berpotensi membentuk higher low. Kenapa higher low? Tentunya kita dari akhir tahun kemarin kita udah constantly membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan kita tidak membentuk lagi lower low baru, tetapi kita berhenti kurang lebih di sekitaran area 34.000, sedangkan low sebelumnya itu 33.000. Dan berarti low di sini itu lebih tinggi dari low di sebelah sini. Makanya disebutkan bahwa kita berpotensi ya guys, belum pasti tapi berpotensi membentuk higher low. Dalam artian low di sini akan lebih tinggi dari di sini. Nah, ini kita baru bisa sebut valid higher low apabila nanti kita sudah membentuk leg kedua ke atas, alias kita membentuk higher high, atau puncak yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya di sini. Dan baru dari sinilah
baru ketika kita udah mampu break lagi dari high sebelumnya, kita baru bisa mengatakan bahwa high low di sini benar-benar sudah valid. Dan ketika kita break dari sini, tentunya ini adalah sebuah indikasi positif seperti yang tadi saya sampaikan. Karena kenapa? Karena berarti kita sekarang dalam posisi bullish trend. Kenapa? Karena kita secara teori membentuk higher high dan higher low. Teori simpelnya kalau kita membentuk lower low dan lower high, ya kita dalam bearish trend. Sebaliknya kalau kita membentuk higher high dan higher low, ya berarti kita dalam bullish trend. Simpelnya seperti itu. Oke. Dan kalau misalnya kita zoom in sedikit ke time frame yang lebih kecil, mungkin di sekitaran 4 hour atau 1 hour chart deh ya. 1 hour chart. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di video kemarin ya, saya udah sampaikan ke kalian guys, hati-hati gitu ya, bahwa kita ada melihat semacam indikasi bearish divergence tercipta di chart, di mana kita terus-menerus membentuk higher high, tetapi dari segi indikator RSI-nya kita sudah melihat ada penurunan atau kita malah membentuk lower high. Berarti ini kita sebut sebagai bearish divergence, dan saya katakan apabila yang terjadi berikutnya adalah kita break dari trendline di sini, maka kemungkinan besar kita akan kembali mendapatkan koreksi lebih dalam. Dan kemarin tentunya ekspektasi saya itu kita akan kembali retest ke sekitaran area support kita yang harusnya berada di kurang lebih area 37 ribuan. Dan so far kita belum menyentuh area tersebut, tetapi kita memang sudah terkoreksi. Dan dengan adanya hal ini, menurut saya untuk sekarang itu bagi saya no trade zone, alias zona di mana saya akan terlebih dahulu menunggu dulu, wait and see. Untuk kalian-kalian yang merasa sempat untuk melakukan short kemarin ketika break dari sini, tentunya adalah ide yang baik menurut saya untuk secepatnya menggeser stop loss kalian ke arah entry, supaya apapun yang terjadi setelah ini kalian tidak akan lagi rugi ya gitu ya, tidak lagi rugi, dan kalian akan at least break even gitu. Jadi itulah salah satu cara di mana kalian bisa memanage resiko kalian. Ketika kalian sudah melihat bahwa kalian melakukan short, kemudian udah terkoreksi cukup dalam, alias kalian sekarang dalam keadaan profit, ya kalian harus mulai memetakan lagi planning berikutnya seperti apa yang harus saya lakukan. Kemudian kalian lihat chartnya lagi secara price action, apakah ada sesuatu yang berubah gitu kan. Kalau misalnya ada yang berubah dan kalian merasa perlu melakukan sesuatu, yang harus kalian lakukan gitu. Bisa jadi kalian mungkin take profit sebagian, atau mungkin kalian menggeser stop loss kalian ke arah entry untuk mengurangi resiko kalian. Oke. Dan kalau misalnya sekarang seperti yang tadi saya sampaikan, saya dalam keadaan wait and see terlebih dahulu sekarang, karena kita di pertengahan area support and resistance. So menurut saya lebih baik saya akan menunggu terlebih dahulu untuk pattern berikutnya tercipta. Kalau misalnya yang terjadi adalah kita kemudian melakukan retest ke sini dan kita mendapati mungkin ada indikasi berikutnya, misalnya kita mendapati pertama retest ke area major support, kemudian disertai dengan bullish divergence misalnya, kemudian juga disertai dengan pattern reversal di sini, maka itu cukup bagi saya gitu ya untuk bisa mengatakan bahwa kita kemungkinan mempunyai probability yang cukup tinggi untuk kembali mendapati rally berikutnya dan at least akan nge-retest high sebelumnya di sini, yang tentunya kita harapkan mampu untuk di break Bitcoin kali ini. Oke. Dan kalau misalnya kita mampu break di atas 40.000 seperti yang sudah saya sampaikan juga, untuk midtermnya saya akan lebih memilih untuk menunggu Bitcoin mampu break dari trendline besar di sini. Oke, sebelum saya flip ke arah bullish secara midterm gitu ya. Dan tentunya ketika break di sini harus disertai dengan peningkatan volume, kemudian kita harus mampu stay di atas, kemungkinan membentuk semacam pattern continuation, baru dari sini kita akan, atau saya pribadi akan flip ke arah bullish secara midterm, dan dari situ mungkin saya akan open trade lagi. Oke. Dan itu adalah beberapa skenario bullishnya gitu ya. Kalau misalnya yang pertama tentunya kita bisa aja kembali retest dulu ke sekitaran area support di sini, atau bahkan sedikit di bawahnya gitu ya, untuk kemungkinan membentuk inverse and shoulder lagi di sini. Oke. Atau dari sini kita akan mendapatkan bounce, atau bahkan kita tidak sempat menyentuh ke sana dan kemudian kita langsung break lagi ke atas. Itu adalah skenario bullish ya tentunya. Kalau untuk skenario bearishnya, yang kita tidak pengen lihat adalah pastinya sekali lagi mungkin kita bisa memanfaatkan Fibonacci retracement gitu ya. Kalau kita tidak mampu hold area golden pocket 0,618 di sini, tentunya itu bukan sebuah indikasi baik, dan
Menurut saya kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan besar atau probability-nya cukup tinggi kita akan kembali revisit ke area low sebelumnya, dan bisa jadi kita bahkan akan menembus dari area tersebut dan akan kembali ke next area target support yang berada di sekitaran area 30.000. Oke, jadi itu adalah beberapa senario yang perlu kalian pantau hari ini, tergantung dari segi price action-nya mana yang terjadi nanti, baru kalian cocokkan saja. Dan ya, saya rasa itu aja sih untuk hari ini guys. Volume perdagangan juga per hari ini tidak terlalu besar. So, memang kita melihat pergerakannya walaupun ada gitu, tapi tidak terlalu masif. Kita hanya melihat semacam konsolidasi dan koreksi saja, yang tidak terlalu signifikan. Kalau misalnya kalian perhatikan pergerakannya dari kemarin ya kurang lebih hanya ya 4% lah gitu ya, nggak terlalu signifikan. So, itu aja sih. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini guys. Terima kasih yang juga udah bantu like selama ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.